Everybody shake it, baby. Durinya mana? Kak, wawancara sedikit dong, Kak. Mana aja? Yang ini. Oh, yang belakang. Saya, biar lo ya. Yuk. Yuk, silakan, Pak. Kita duluan ya. Naik Grab. Nah. Ya, jadi memang sudah kemarin udah announcement bahwa memang kita tuh hanya ada dua pilihan, bubar atau bertahan. Tapi akhirnya setelah kita diskusi dengan manajemen dan para stakeholder, finalnya kita tetap bertahan tapi dengan pengurangan member dan staff seperti itu. Itu artinya berarti emang ada kesulitan ya selama pandemi atau seperti apa mungkin? Pasti awalnya tuh ya mungkin kita juga tetap stay positif gitu. Oke, kita tetap jalan gitu karena kita masih banyak ada fans juga yang tetap support gitu, karena JKT48 kan pasti disupport sama fans gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, iya akhirnya benar-benar memang sesulit itu gitu. Jadi memang ini adalah keputusan yang terbaik gitu untuk JKT48. Siapa aja Kak yang kena pengurangan, Kak? Kita belum tahu. Selain Ada ini, berapa, Kak? Jadi kita udah ada rencana tapi memang belum bisa kita share. Mungkin Tapi kenapa harus mengurangi member sih? Iya, karena itu memang sudah keputusan final yang benar-benar terakhir yang bisa kita lakukan untuk JKT48 tetap bertahan. sampai jual-jual aset gak mungkin atau segala macam? Kalau sampai sejauh itu belum, tapi kita memang kenapa kita tetap bertahan? Karena kita juga masih punya tujuan kita yang selalu positif, memberikan energi positif untuk masyarakat di Indonesia dan untuk fans JKT48. Ini pengurangan dalam arti dipecat atau dirumahkan atau gimana? Kalau misalnya untuk kasih pengertian ke anak-anak, jadi waktu announcement itu kita benar-benar mendengarkan bareng gitu ya saat announcement itu. Tapi setelah itu kita juga sharing gitu antara staff dan member gitu. Ya semua shock juga gitu. Tapi Satu pertanyaan lagi ya. semuanya juga shock. Tapi ya ini memang harus kita jalani gitu. Kak, mengenai pelaksanaan Kak, sedikit Kak, Apa gimana? soal Aurel sedikit Kak, gimana Kak? Oh, yang Aurel ya. Iya. Jadi kalau untuk yang Aurel memang ada kejadian yang tidak mengenakan yang dialami. Baik itu ada chatnya juga, ada pengiriman gambar yang tidak seronok gitu kan. Tapi dia shock dan trauma, tapi akhirnya discuss dengan manajemen dan manajemen juga support dia dengan melaporkan ke pihak yang berwajib. Jadi sekarang Aurel juga udah tenang dan dia juga udah merasa terlindungi gitu, karena kita juga support dia. Karena ini tuh kita untuk kasih tahu gitu juga buat semuanya gitu, walaupun itu misalnya akun anonim gitu, tapi ini tuh bisa terjadi kepada siapa aja gitu. Dan JKT48 punya member sekitar 70 orang gitu, anak gadis semua gitu, dan itu harus kita lindungi, kita jaga. Dan ini pun harus kita beritahu ke semuanya bahwa itu tuh bisa berdampak untuk orang yang menjadi korban gitu, entah itu shock atau trauma gitu kan. Jadi ini walaupun anonim tapi sebaiknya kita sama-sama saling menghargai lah, baik mau ke perempuan atau ke laki-laki, kita sama-sama saling menghargai. Lokasi itu udah sampai mana? Ini lagi diproses. Kondisinya Aurel gimana sih? Kondisinya Aurel. Makasih ya. Kalau di ada lagi bro. Ada lagi. Jadi